Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan sehingga saya dapat mengambil video untuk mata kuliah etika bisnis. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya dari kelompok 7 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama itu adalah bisnis yang dilarang. Bisnis dilarang itu adalah bisnis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang terdapat di dalam kriteria bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi apapun bentuknya itu, esensi dari bisnis yang dilarang itu adalah suatu bisnis yang di dalamnya mengandung hal-hal yang haram atau melanggar ataupun merampas hak dan kekayaan orang lain. Terus yang kedua itu ada kriteria bisnis yang dilarang. Di sini ada 3 kategori bisnis yang dilarang. Yang pertama itu adalah perdagangan yang dilarang meliputi jenis barang atau zat dari barang tersebut. Lalu yang kedua itu adalah perdagangan yang dilarang meliputi segala usaha ataupun objek dagangnya. Lalu yang ketiga itu adalah perdagangan yang dilarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang dilarang. Dagang atau jual beli yang dilarang. Begitu. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainisa Fitri dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas barang bisnis yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual bangkai, khamar, babi, dan berhala. Hal ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni dari Jahir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Pertama, menjual khamar. Khamar yang dimaksud di sini ialah segala sesuatu yang bisa memabukkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kulu muskirin khamru wa kulu muskirin haram, yang artinya semua yang memabukkan itu adalah khamar dan semua khamar itu haram. Dan hadis lainnya, hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, yang berarti sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, serta penuangnya. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumannya, yaitu orang yang menjual narkoba, ganja, dan jenis obat-obatan lainnya. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim atau pelaku kriminal, karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya, serta pendukungnya terkena laknat Rasulullah. Hasil penjualannya merupakan harta haram. 2. Menjual rokok dan tembakau. Rokok merupakan benda yang jelek dan dapat menyebabkan sakit. Semua sifat jelek ada pada rokok dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Mudaratnya sangat banyak. Merokok juga berarti membuang-buang harta, waktu, merusak kesehatan. Banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Jadi ditinjau dari berbagai sudut, rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali, sehingga tidak disangsikan lagi rokok itu haram. Ketiga, menjual barang yang tidak ia miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang cara berjual beli seperti ini. Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah,
Seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku. Sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku ke pasar dan membelikan barang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabi ma laisa indaka," yang artinya, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian ini menunjukkan adanya larangan yang tegas bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual cash ataupun tempo. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya dia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya. Kemudian, jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya secara cash atau tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Sri Mulyani dari kelompok 7 akan melanjutkan tentang cara bisnis yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu ada tadlis atau penipuan. Nah, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak yang lain. Nah, yang kedua ada goror. Goror ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jual beli macam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga ada rekayasa dalam supply atau ihtikar. Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengembalikan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Nah, iktikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang keempat ada al-bai najasi. Al-bai najasi yaitu sebuah permintaan palsu. Hal ini diharamkan karena penjual melakukan praktik bisnis dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barang-barangnya. Padahal orang yang memuji dan membeli barang itu tidak lain adalah temannya sendiri. Si penjual hanya ingin menipu orang lain agar membeli barangnya dengan harga yang diinginkan. Yang kelima, riba. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah tambahan atas modal dengan cara yang batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Nah, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, riba utang piutang dan riba jual beli, yaitu ada riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Yang keenam, maisir atau perjudian. Secara sederhana, yang dimaksud dengan maisir atau perjudian adalah permintaan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat menghindari kondisi akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Contohnya, dalam pertandingan sepak bola, dan dana partisipasi yang dimintakan dari dana para peserta tidak boleh dialokasikan untuk pembelian trofi atau bonus sang juara. Allah telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maisir atau perjudian. Yang ketujuh ada riswah. Riswah itu adalah perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau disebut juga dengan suap menyuap. Para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama diperkarakan ke pengadilan jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Nah, itu saja materi dari kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.